Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Marlia dengan NIM 10040120078 akan memenuhi tugas UTS Public Speaking, yakni mengenai bahaya virus corona atau COVID-19 dan cara mencegah penularannya. Bahaya virus corona atau COVID-19 yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibanding wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona atau yang sering disebut juga COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kewajiban lockdown untuk mencegah virus COVID-19 makin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus corona ini. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 15 Maret 2022 adalah 5.914.532 orang, dengan jumlah kematian 152.745 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari yang awalnya 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah kaum laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir yang menyebutkan jumlah orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh yaitu 5.462.344 orang. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu atau demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan adakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR.
Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga yaitu melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Misalnya pada penderita kanker, karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Maret 2022, data menunjukkan 92,89% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 72,88% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya sebanyak 6,67% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindung. Vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan kepada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19, namun juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona. Namun juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona, yaitu menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Selanjutnya yaitu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Selanjutnya yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Selanjutnya yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya yaitu tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Cukup sekian pemaparan saya mengenai bahaya COVID-19 dan cara pencegahan penularannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.